Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Terutama adalah kenikmatan maunya diri ini untuk dibawa kepada ketaatan kepada Allah SWT. Mampunya kita melawan hawa nafsu yang selalu menggoda untuk kita bersenang-senang dan meninggalkan ketaatan kepada Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah, dijaganya kita untuk selalu tetap dalam keimanan, dijaganya kita tetap dalam keislaman, dan terhindarnya dari berbagai macam bentuk hal-hal yang akan merusak iman kita, yang merusak Islam kita. Ini adalah satu kenikmatan yang tidak ada nilainya. Bahkan sebagian para nabi mengingat nikmat ini untuk para kerabatnya, orang-orang tuanya, namun hal ini tidak bisa mereka dapati. Tetapi Allah SWT, fayadillahu mayyasha'u wa yahdi mayyasha'. Allah sesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah beri petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sepantasnya lah kita untuk selalu perbanyak ungkapkan sholawat dan salam sebagai harapan bagi kita, agar kita benar-benar mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, di mana semua manusia mencari pertolongan, dan tiada pertolongan dan harapan pada hari itu kecuali hanya Allah. Kemudian Allah memberikan kepada para anbiya, memberikan syafaat kepada umatnya. Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyimpan doa yang paling makbul untuk sebagai syafaat bagi umatnya. Ini sebagai bukti bahwa kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Maka sepantasnya lah kita untuk memperbanyak ungkapan sholawat dan salam, terutama di hari yang penuh berkah ini. Saudaraku, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memberikan satu nasihat terkait dengan syukur nikmat. Ya. Nah, dalam syukur nikmat ini adalah salah satu bentuk rasa terima kasih. Ya. Dalam hal ini adalah terima kasih kepada Allah. Ya. Anugerah, pemberian yang perlu kita syukuri. Nah, salah satu untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara kita selalu mengingat apa yang sudah diberikan kepada kita, sekecil apapun yang sudah kita lakukan, yang sudah kita praktekkan, yang sudah kita manfaatkan. Nikmat Allah terhadap diri kita itu sangat banyak dan beraneka ragam. Misalnya, ada yang bersifat jasmani, ya, ada yang bersifat rohani, ya, dan ada yang terdapat dalam diri manusia sendiri, atau bahkan ada yang terdapat di luar manusia. Nah, nikmat yang bersifat jasmani ini antara lain bentuk tubuh manusia yang paling baik di antara makhluk lainnya, yaitu anggota badan kita, panca indera kita,
bumi, langit, makanan, dan minuman. Nikmat yang bersifat ini adalah nikmat yang sering kita hadapi, yang sering kita lakukan, yang sering kita nikmati bersama-sama. Adapun yang nikmat yang bersifat rohani itu berupa ruh ataupun roh, akal, perasaan, bahasa, ilmu pengetahuan, iman, bahkan Islam. Inilah nikmat-nikmat yang kadangkala kita lupa bahwa masih banyak di celah-celah diri kita, bahkan yang kita tidak sadari bahwa itu adalah bagian dari nikmat dari Allah. Firman Allah SWT dalam Quran surat Ibrahim ayat 34. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tidaklah dapat kamu menghitungnya. Subhanallah. Begitu banyaknya nikmat yang pada diri kita, sehingga kadangkala kalau kita mau menghitung, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Nah, inilah setiap saat, setiap menit, setiap detik, setiap kita bangun tidur adalah bagian dari kenikmatan dalam diri kita. Karena itu, tepatilah jika Allah SWT mewajibkan kepada setiap individu manusia untuk bersyukur padanya. Nah, adapun cara mensyukuri nikmat Allah secara umum ini adalah menggunakan segala nikmat Allah untuk hal-hal yang diridhoinya, yakni untuk melakukan usaha-usaha agar memperoleh kebaikan hidup di dunia dan akhirat yang kekal. Seorang karyawan memperoleh anugerah Allah berupa kesehatan, kemampuan, dan kesempatan. Dia akan telah mensyukuri nikmat Allah apabila dia bersungguh-sungguh dan niat ikhlas untuk beribadah kepada Allah, disiplin dan beribadah, serta beramal soleh, membiasakan diri dengan akhlak yang terpuji, dan senantiasa memelihara diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karyawan sangat mensyukuri nikmat Allah. Dengan cara tersebut sudah tentu akan memperoleh banyak hikmah. Ya, antara lain mungkin barangkali akan diangkat ya sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditentukan. Karena saking banyaknya yang dia mensyukuri segala sesuatunya, maka seorang atasan pun tidak segan-segan untuk memberikan satu penghargaan yang tanpa kita inginkan. Maka akan ditambah rezekinya, akan ditambah kesenangannya, bahkan kesenangan dari rekan-rekan kerjanya. Nah, dalam hal ini Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Ibrahim ya, ayat 7. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Situ jelas sekali bahwa dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 bahwa semakin banyak kita menikmati, semakin kita banyak bersyukur atas apa nikmat yang pada diri kita, maka akan ditambah nikmatnya. Tapi apabila kita mengingkarinya, maka azab ya pada diri kita itu akan selalu ada. Cara mensyukuri nikmat iman dalam Islam ialah itu yang pertama, bersyukur dengan hati. Yang kedua adalah bersyukur dengan ucapan. Yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan. Yang keempat adalah bersyukur dengan harta. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur dengan hati? Yaitu meyakini kebenaran Islam ya, dengan seluruh ajarannya, termasuk kebenaran rukun iman, rukun Islam, dan ajaran tentang ihsan. Ataupun kalau kita bercita-cita ingin memperoleh ridha Allah, bahagia dunia dan akhirat. Ya. Sekali lagi, kalau kita bersyukur dengan hati, itu adalah senantiasa mengingat Allah, yaitu dengan cara zikrullah, dan hati yang bergetar apabila dibacakan ayat-ayatnya. Mencintai Allah dan Rasul-Nya jauh melebihi dari selain keduanya. Anda juga membersihkan diri dari syirik, nifak, dan kecenderungan untuk berbuat dosa.
Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita untuk bersyukur dengan hati adalah memelihara hati agar tidak memiliki sifat-sifat tercela, sifat-sifat buruk seperti sombong, riya, sum'ah, buruk sangka, putus asa, dendam, keluh kesah, dan lain-lain. Nah, dengan hati seperti ini yang kalau kita tidak memiliki sifat-sifat yang buruk, ya, maka hati kita selalu bersyukur. Hati kita ada selalu mengucapkan terima kasih. Hati kita akan mengucapkan dengan syukur alhamdulillah setiap hari, setiap saat. Bahkan salah satu ustadz pun juga pernah menyampaikan bahwa segala sesuatu ucapan, segala ujian yang pada diri kita itu seharusnya adalah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Termasuk sakit yang pada diri kita juga kita ucapkan alhamdulillah. Itu tandanya bahwa Allah masih sayang pada diri kita. Ya. Jadi tidak ada sedikit pun ya hati manusia itu mempunyai sifat yang namanya suudzon, berburuk sangka. Ya, karena dia selalu memelihara hati itu dengan baik. Inilah bagaimana caranya kita bersyukur dengan hati. Adapun kalau kita bersyukur dengan ucapan, yaitu mengikrarkan 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Membiasakan diri membaca Al-Quran, tilawah, tadarus, ya, menghindari hal-hal yang kita untuk gosip lah, membicarakan orang lain lah, daripada kita tidak ada manfaatnya, maka kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Ada lagi yang bersyukur dengan ucapan, itu adalah berdakwah, yaitu melaksanakan amar ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik dan nahi mungkar. Selain itu ada juga yang senantiasa mengucapkan lafal-lafal zikir, kalimat tauhid, tasbih, tahmid, takbir, ta'awud, dan seterusnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Silakan diucapkan berkali-kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana caranya kita bersyukur dengan ucapan, yaitu dengan memelihara diri untuk tidak berkata-kata yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, serta berusaha agar senantiasa berkata-kata yang bermanfaat, sopan dan ramah tamah. Bahkan sesama muslim hendaknya saling mendoakan, ya, yaitu dengan cara ya simpel aja, sederhana, yaitu memberi dan menjawab salam. Ini adalah sesuatu hal yang paling mudah dan paling ringan. Adapun yang kalau bersyukur dengan perbuatan, ya, yaitu berdisiplin melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan saat ini, ya, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, ya, menuntut ilmu yang bermanfaat, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang hidup bermasyarakat, seperti berbakti pada orang tua, tolong-menolong dalam kebaikan, mencari rizki. Bahkan yang paling penting adalah memelihara diri untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Islam. Adapun apabila kita bersyukur dengan harta, yaitu mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan ajaran Islam, berjihad membela Islam dan kaum muslimin jika diperlukan, membangun masjid, membangun sarana pendidikan, membantu fakir miskin, bahkan membangun rumah sakit Islam yang biaya pemanfaatnya bagi masyarakat. Apabila kalau kita mempunyai harta lebih, ya, ini bagaimana caranya kita bersyukur, yaitu tidak dengan menyimpan semakin banyak, tetapi bagaimana cara menginfakkan ya harta kita kepada orang lain, bahkan yang membutuhkan. Itulah saudaraku, bagaimana caranya kita syukur nikmat, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaganya dan memeliharanya, baik syukur dengan hati, syukur dengan ucapan, syukur dengan perbuatan, bahkan syukur dengan harta jika kita memilikinya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga diri kita dan selalu memberikan hidayah pada diri kita. Mungkin ini saja yang saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.